Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kartika Hayati. Saya merupakan guru di daerah saya, yakni di daerah Pelaihari atau Kabupaten Tanah Laut. Saya mengajar di instansi Madrasah Sanawiyah Negeri 7 Tanah Laut. Saat ini saya juga sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2021 Angkatan 2 di LPTK Institut Agama Islam Negeri Pontianak. Nah, dalam kesempatan ini, tema yang saya usung adalah tentang penyembelihan binatang. Yakni ini merupakan salah satu materi yang sebenarnya dirancang khusus untuk peserta didik jenjang sekolah lanjutan tingkat pertama. Mari kita perhatikan bersama pengertian penyembelihan binatang. Nah, jadi dalam slide ini kita membahas mengenai pengertian penyembelihan binatang. Apa sih yang dimaksud dengan penyembelihan? Nah, jadi penyembelihan adalah proses mematikan binatang dengan cara memotong pada bagian leher, yakni saluran nafas, saluran makan, dan urat utama dengan menggunakan alat tertentu agar hewan tersebut halal dimakan. Pembahasan di slide berikutnya yakni tentang rukun penyembelihan. Apa sih rukun itu? Ya, rukun merupakan komponen penting yang ada dalam setiap ibadah. Jadi kadangkala rukun juga disebut sebagai sesuatu yang harus ada dalam sebuah ibadah, dan kalau tidak terpenuhi bisa jadi ibadah tersebut gagal dilaksanakan atau bisa juga dihukumi dengan sesuatu dalam tanda kutip tidak sah. Nah, apa sih rukun penyembelihan? Nah, di sini ada orang yang menyembelih, hewan yang disembelih, kemudian alat untuk menyembelih. Jadi kita ingatkan, rukun penyembelihan itu ada 3, yakni orang yang menyembelih, hewan yang disembelih, dan yang terakhir adalah alat untuk menyembelih. Kemudian kita membahas tentang tujuan penyembelihan. Tujuan penyembelihan adalah untuk membedakan apakah hewan yang telah mati tersebut halal atau haram dimakan. Hewan yang disembelih sesuai dengan ketentuan syara atau hukum agama, maka dihukumi halal dimakan. Hewan yang disembelih tetapi tidak sesuai dengan ketentuan syara, maka hukumnya adalah haram dimakan. Pembahasan kita selanjutnya adalah tentang syarat-syarat ketentuan penyembelihan. Yang pertama kita membahas mengenai syarat penyembelih. Jadi di sini harus kita ketahui terlebih dahulu, untuk menjadi seorang penyembelih ternyata ada hal-hal yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Kira-kira apa yang harus dipenuhi? Nah, yang pertama adalah harus beragama Islam. Yang kedua, berakal sehat. Nah, jadi di sini kita tahu bahwa orang gila tidak bisa menjadi seorang penyembelih. Kemudian dia adalah laki-laki. Selanjutnya adalah baligh. Yang terakhir adalah menyebut asma Allah. Jadi sebenarnya hal yang terpenting itu adalah di poin terakhir. Ketika 4 poin di atas sudah dipenuhi, namun ternyata poin yang terakhir tidak dipenuhi, maka penyembelihannya itu pun hanya sia-sia saja. Nah, jadi meskipun yang disembelih itu adalah termasuk golongan binatang yang halal untuk dimakan,
Tapi ketika cara penyembelihannya tidak menyebut asma Allah, maka hewan tersebut berubah menjadi haram hukumnya dimakan. Berikutnya kita membahas tentang syarat binatang yang disembelih. Nah, jadi tidak hanya orang yang menyembelih yang memiliki syarat. Ternyata binatang yang akan disembelih pun juga memiliki persyaratan yang harus dipenuhi. Yang pertama, binatang yang akan disembelih masih dalam keadaan hidup. Nah, jadi itu harus ya. Jadi kalau binatang itu sudah kita temukan dalam keadaan tidak bernyawa, nah berarti itu sudah tidak bisa lagi kita lakukan penyembelihan. Karena otomatis binatang tersebut sudah haram hukumnya ketika kita makan. Nah, kecuali ada dua, yakni belalang dan juga ikan. Nah, jadi meskipun yang dua tersebut tidak disembelih, dan apabila kita menemukannya sudah dalam keadaan mati, maka hukum keduanya tersebut tetap halal dimakan. Yang kedua, persyaratannya adalah binatang yang akan disembelih adalah binatang yang halal. Nah, itu sudah pasti ya. Karena kalau zat binatang tersebut sudah diketahui bukan yang halal atau haram maksudnya, nah, anggap saja misalnya babi, meskipun kita temukan dia dalam keadaan hidup, maka itu tidak bisa merubah zatnya menjadi halal. Tetap dihukumi sebagai haram memakannya. Yang ketiga adalah harus putus urat tempat berlalunya makanan dan minuman, serta saluran pernafasan yang terletak di leher. Jadi harus putus, harus benar-benar putus. Jadi ketika melakukan penyembelihan, nah tiba-tiba saja tidak terputus, nah itu malah bisa menjadi haram kita makan. Jadi kalau untuk penyembelihan seperti binatang yang ternak ini, itu harus benar-benar putus, baru dihukumi halal. Tapi kalau tidak putus, bahkan ada juga ulama yang menyatakan bahwa kalau 2 kali penyembelihannya dilakukan, maka itu bisa berubah menjadi haram. Makanya di sini kita perlu alat yang tajam agar objek kita bisa benar-benar mati. Nah, tadi itu kan kita sudah membahas mengenai syarat orang yang menyembelih, kemudian kita juga membahas tentang syarat binatang yang akan disembelih, dan yang terakhir adalah kita membahas tentang syarat alat penyembelihan. Alat penyembelihan itu harus tajam, sehingga memungkinkan mengalirkan darah dan terputusnya apa yang telah disyaratkan, sehingga tercabut nyawa binatang dengan tidak menyakitkan. Jadi luar biasa sekali ya teman-teman ya, agama kita itu luar biasa. Bahkan binatang pun difikirkan bagaimana kemaslahatannya. Jadi kenapa kita harus menggunakan barang-barang atau alat-alat yang tajam? Kita tidak diperbolehkan membunuh binatang atau menyembelih binatang dengan alat yang tumpul, karena itu bisa menyakiti binatang yang akan kita sembelih. Nah, jadi Islam itu menyarankan kita ketika ingin melakukan penyembelihan, maka gunakanlah alat yang tajam. Sekarang kita perhatikan, ijma' ulama menyatakan bahwa alat penyembelihan bisa berasal dari benda yang terbuat dari logam, batu, kaca, bambu, yang semuanya mempunyai sisi yang tajam yang dapat dipergunakan untuk memotong. Nah, jadi apapun bendanya, selama dia memiliki sisi yang tajam, maka dipergunakan untuk memotong.
bisa dipergunakan untuk memotong. Kecuali tulang, kuku, dan gigi. Jadi itu ada hadisnya ya teman-teman ya, bahwa ada pengecualian untuk benda tersebut. Jadi meskipun dia tergolong tajam, misalnya seperti kuku, dia bisa mencekik lawannya. Nah, tapi itu tidak disyariatkan oleh agama kita. Tidak dihukumi halal. Seperti itu. Pembahasan yang terakhir adalah tata cara pelaksanaan penyembelihan. Jadi bagaimana sih tata cara penyembelihan itu? Nah, yang pertama yang perlu kita perhatikan adalah menajamkan alat penyembelihan. Nah, ini seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya tadi, yang sudah kita bahas sebelumnya. Tujuannya adalah agar binatang yang kita sembelih tidak mengalami kesakitan. Jadi itu tujuan untuk menajamkan alat penyembelihan. Yang kedua, penyembelih dan binatang yang akan disembelih menghadap kiblat. Jadi sama-sama ya menghadap kiblat, entah itu penyembelihnya ataupun yang akan disembelih harus sama-sama menghadap kiblat. Kemudian yang berikutnya, digulingkan ke tulang rusuknya yang sebelah kiri agar mudah dalam penyembelihan. Jadi binatang yang akan disembelih itu digulingkan ke tulang rusuknya yang sebelah kiri agar mudah dalam penyembelihan. Selanjutnya, menyembelih sebaiknya di pangkal leher, memotong urat nadi dan tenggorokan agar segera mati. Jadi, bagaimana caranya agar segera mati? Jadi, yang perlu diperhatikan adalah menyembelih itu sebaiknya di pangkal leher. Yang berikutnya, dilonggarkan semua tali ikatan supaya bebas bergerak dan tidak ada unsur penyiksaan. Jadi ketika kita mau melakukan penyembelihan, nah dilonggarkan ikatan-ikatan yang mungkin sebelumnya dilakukan agar binatang tidak lepas. Nah, jadi ketika mau disembelih, maka itu harus dilonggarkan agar itu tidak terkesan menyiksa binatang yang akan kita sembelih. Kemudian yang terakhir, membaca basmalah, takbir, dan salawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ternyata pembahasan tadi merupakan pembahasan penutup perjumpaan kita pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.